Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la lahu asmaul husna wa sifatuhul ula wa asyhadu anna sayyidana Muhammadinil Mustafa lazul akhlaqil uzma wa husnil muqtada. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Berbagai macam nikmat Allah anugerahkan kepada kita, sehingga hari ini berbagai macam aktivitas kita lakukan, termasuk di dalamnya kita melaksanakan amaliyah sholat Jumat di siang hari ini, tentu dengan penuh harapan semoga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai ibadah, dan amaliyah sholat Jumat kita di siang hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, Indonesia yang terkenal dengan berbagai macam sukunya ini ternyata kaya akan tradisi, kaya akan adat istiadat. Tentunya kita selaku umat Islam yang ada di negeri Indonesia ini pun tidak sedikit adanya tradisi-tradisi yang kita agamakan, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang seolah-olah kebiasaan itu sudah menjadi tradisi agama kita. Tentunya tidak semua tradisi itu dibenarkan oleh ajaran agama, dan juga tidak semua tradisi-tradisi itu juga bertentangan dengan ajaran agama. Ulama-ulama kita, ulama-ulama usul fiqih mengistilahkan tradisi itu dengan al-adah atau juga al-urf. Ulama di sana membagi ada al-urfus sahih dan ada al-urful batil. Ada kebiasaan yang sahih dan ada kebiasaan yang batil. Ada tradisi yang baik, ada tradisi juga yang tidak baik. Lantas ukurannya apa menurut ajaran agama tradisi itu dikatakan baik dan tidak baik? Ma yuwafiqul Qur'an was sunnah, kalau seandainya tradisi itu adalah sejalan dengan ajaran Quran dan hadis, maka tradisi ini adalah dinamakan tradisi yang sahih. Tapi sebaliknya, kalau tradisi itu adalah bertentangan dengan ajaran agama, ma la yuwafiqul Qur'an was sunnah, maka tradisi itu dikatakan tradisi yang batil. Para jamaah, bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, pasca Ramadan itu ternyata ada beberapa kegiatan-kegiatan tradisi yang dilakukan oleh umat Islam mayoritas khususnya. Antara lain tradisi itu adalah mudik dan juga tradisi halal bihalal.
Ini mungkin tradisi ini kita cari-cari di kitab kuning, di kitab hijau, kita mungkin tidak ketemukan. Apalagi di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Tetapi tadi saya sampaikan patokannya yang kita lakukan itu selama adalah sejalan dengan ajaran Quran dan hadis, maka tradisi itu dibenarkan. Tradisi mudik yang kita lakukan mungkin hampir di negara-negara selain Indonesia kita tidak dapatkan. Hanya ada mungkin di Indonesia, ada di beberapa negara tertentu. Demikian pula juga dengan halal bihalal. Tapi tradisi-tradisi ini ternyata intinya adalah dalam rangka untuk mempererat silaturahim, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, yang tentunya mempererat ukhuwah Islamiyah, menyambung silaturahim, itu adalah bukan lagi dianjurkan oleh agama, tapi justru adalah merupakan perintah ajaran agama. Jadi tradisi ini adalah tradisi yang baik, tradisi yang layak dan pantas kita untuk lakukan di negeri Indonesia ini. Hanya barangkali ada beberapa yang kita ambil hikmah, yang kita perlu ambil ibrah dari tradisi-tradisi ini. Misalnya tradisi mudik yang hampir setiap tahun kita lakukan. Kita bayangkan ketika mudik kemarin, ketika kita akan menuju kampung kita, persiapan-persiapan yang kita lakukan sangat prima. Kendaraan yang kita akan gunakan pun tidak sedikit. Kita masukkan bengkel terlebih dahulu, kita tune up kendaraan kita. Kalau kita perlu ganti oli, ganti oli. Bannya juga diperiksa, mesinnya juga dilihat. Agar apa? Supaya kita pulang mudik itu tidak menyengsarakan kita di tengah perjalanan. Bahkan tidak sedikit tabungan-tabungan kita pun kita ambil, kita bawa ke kampung halaman kita untuk membahagiakan keluarga di kampung halaman dan juga untuk membahagiakan diri kita. Intinya persiapan-persiapan untuk menuju kampung halaman kita itu dilakukan sedemikian rupa, tujuannya supaya kita bahagia di kampung halaman kita. Tapi para jamaah, bagaimana dengan persiapan kita untuk pulang kampung akhirat? Yang tentunya pulang kampung akhirat ini keniscayaan bagi kita. Cepat ataupun lambat, kita ini semua akan pulang kampung akhirat. Jangan kita melihat ukuran-ukuran umur kita. Umur itu kadang-kadang tidak melihat apakah kita masih muda ataupun bahkan sudah tua. Tidak sedikit ada orang yang mati masih muda belia. Ini satu bukti bahwa kita ini semuanya adalah akan pulang kampung akhirat. Kampung akhirat itu adalah kampung yang jauh lebih baik daripada kampung dunia kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah. Allah di sini menggunakan taukid, walal akhirah. Betul-betul kehidupan akhirat itu khairun, jauh lebih baik bagimu minal ula, dari kehidupan yang pertama di dunia ini. Dalam ayat yang lain mengatakan walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala taqilun. Kehidupan kampung akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Para jamaah, maka untuk itu pulang kampung akhirat itu keniscayaan. Kita akan pulang kampung akhirat apa yang kita sudah persiapkan. Kalau seandainya kampung halaman kita pulang ke sana mudik dipersiapkan sedemikian rupa, lantas apa yang sekarang kita sudah persiapkan untuk pulang kampung akhirat itu? Jangan sampai adanya penyesalan nanti di belakang. Kalau untuk kebahagiaan dunia
kita cari sedemikian rupa, kita modal, kita mengeluarkan investasi puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran. Agar apa? Kita menginvestasikan, kita mendapatkan keuntungan yang besar. Tidak sedikit kita untuk menanam modal kita, untuk menambah modal bisnis kita, sampai rela-relanya kita gadaikan beberapa harta kita. Bahkan kita relakan untuk pinjam juga ke perbankan. Tapi untuk kehidupan akhirat, pulang kampung akhirat, adakah yang kita menginvestasikan seperti itu? Padahal sekali lagi, untuk kampung akhirat itu jauh lebih baik. Sidang Jumat rahimakumullah, kehidupan dunia ini adalah sesaat. Kebahagiaan juga tidak seberapa ketimbang kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Allah mempunyai 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu Allah baru turunkan di dunia cuman 1 rahmat. Sisanya yang 99 rahmat Allah akan berikan nanti di surga. Yang 1 rahmat ini, kita sudah punya keluarga, punya suami, punya istri, punya anak, punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan tetap, punya televisi, punya tempat-tempat hiburan. Tidak sedikit kadang-kadang kita merasa bahagia, tertawa terbahak-bahak. Itu adalah baru 1 rahmat yang Allah berikan. Yang 1 rahmat ini sudah diberikan oleh Allah, alangkah bahagianya kita. Pernahkah kita membayangkan dengan sisanya yang 99 rahmat itu? Kalau yang 1 rahmat itu kita sudah sedemikian bahagia, maka bagaimana dengan 99 rahmat? Kenapa kita harus terbuai dengan 1 rahmat ini? Dengan mencari, menghalalkan segala macam cara untuk mencari kebahagiaan dunia yang sesaat, sementara kita tidak persiapkan untuk kebahagiaan akhirat. Dengan menghalalkan segala macam cara mencari kebahagiaan dunia, pada hakikatnya orang ini adalah sudah mengedepankan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dunia yang menurut berbagai macam pakar, dunia ini sudah di akhir zaman. Bahkan Rasulullah SAW ketika di Isra, di Mi'rajkan pun diibaratkan di sana ada tamsiliyah. Nabi dipanggil-panggil oleh seorang nenek yang banyak aksesoris perhiasannya. Rasul dipanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tapi Nabi tidak menolehnya. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa yang barusan panggil-panggil saya?" "Ya Rasul, itu adalah gambaran dunia. Untunglah engkau tidak menoleh. Coba kalau engkau menoleh, berapa banyak umatmu yang tergoda oleh dunia." Dunia diibaratkan oleh nenek-nenek yang genit ini. Ini untuk menggambarkan dunia ini sudah tua. Tapi betapapun di dunia ini sudah tua, ternyata dunia tambah genit, tambah mempesona, sehingga tidak sedikit manusia yang terpincut, yang tergoda dengan godaan-godaan dunia ini. Padahal dunia sudah tua. Seorang profesor dari Ukraina, ahli kimia, namanya Profesor Dr. Dmitry Bolikov. Dia masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Gara-gara membaca hadis Nabi, la taqumus sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidaklah akan kiamat sebelum matahari itu terbit dari barat. Para wartawan bertanya-tanya, kenapa Profesor akibat membaca hadis ini kok bisa masuk Islam? Beliau mengatakan, saya ini seorang peneliti ahli kimia. Sejak tahun 70 saya meneliti pergeseran posisi bumi. Ternyata bumi ketika saya teliti tahun 1970
itu ternyata tiap tahunnya sudah bergeser 10 kilometer per tahun. Kutub utara bergeser, kutub selatan bergeser dari porosnya. Terus kemudian berkembang, tahun ke depannya itu adalah 20 kilometer, 40 kilometer. Bahkan sekarang sudah mencapai pergeserannya per tahun itu 200 kilometer per tahun. Artinya posisi kutub utara sebentar lagi akan memasuki selatan, dan kutub selatan sebentar lagi akan memasuki kutub utara. Maka ketika matahari terbit dari timur, maka dilihatlah oleh manusia-manusia yang ada di bumi, melihatnya posisinya sebelah barat. Bukan mataharinya yang berubah, tapi posisi buminya adalah yang berubah. Kenapa perubahan itu sedemikian cepatnya? Karena memang matahari itu senantiasa mendapatkan energi dari panasnya matahari. Dan matahari tambah belakang ini tambah sangat panas untuk memberikan energi kepada bumi ini. Kenapa tambah panas? Antara lain akibat menipisnya lapisan ozon. Jadi dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa nanti matahari akan terbit dari barat, dulu tidak sedikit pakar-pakar yang mencibirkan pernyataan ini. Mana mungkin itu terjadi? Ternyata seorang ahli kimia, NASA pun ternyata menyatakan kebenarannya bahwa nanti matahari terbit dari barat. Maka dia buru-buru masuk Islam sebelum ini terjadi, karena ketika matahari sudah terbit dari barat, maka di sana pintu taubat sudah ditutup. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, lantas apa yang kita harus lakukan di dunia ini agar supaya kita melaksanakan satu tindakan-tindakan supaya nanti kelak kita bahagia di akhirat? Lakukan adalah investasi-investasi yang bersifat visioner, yang bukan hanya kebahagiaan kita petik di dunia, tapi adalah kebahagiaan di akhirat. Setidaknya Nabi mengatakan dengan sebuah hadis yang sangat populer di telinga kita, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Kata Nabi, jika manusia itu mati, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang kita sumbangkan, yang kita infakkan untuk kepentingan sabilillah, untuk kepentingan agama kita. Maka ketika kita pilkada, berapa miliar yang kita keluarkan untuk investasi, padahal belum tentu calonnya itu akan dapat. Ketika kita dagang, berapa ratus juta yang kita keluarkan untuk investasi, padahal belum tentu keuntungannya kita akan raih. Tapi ketika kita mewakafkan tanah, menginfakkan harta, membangun masjid, membangun madrasah, membangun musola, membangun pondok pesantren, ini investasi yang luar biasa, yang pasti keuntungannya akan diberikan oleh Allah kepada kita selama nawaitu kita adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, investasi yang luar biasa juga, aw ilmin yuntafa'u bih, adalah ilmu yang bermanfaat. Maka untuk itu, kepada para orang yang mempunyai profesi guru, janganlah merasa minder, janganlah merasa merendah diri. Justru yang kaya, yang investasinya banyak itu para guru. Berapa banyak orang yang sudah dicerdaskan. Kita sekarang bisa baca koran, bahkan kita sudah baca Al-Quran, baca kitab-kitab. Ingatkah kita kepada guru-guru kita dulu yang mengajarkan alif-alifan? Ketika kita baca Quran, kita dapat pahala. Jangan dianggap pahalanya itu yang didapat hanya untuk kita sendiri, tapi juga akan rewardnya Allah akan berikan kepada guru kita yang pernah mengajarkan dulu ketika kita di madrasah dan di surau-surau. Bahagialah para guru yang telah menanamkan ilmu kepada anak-anak didiknya. Ini investasi yang luar biasa. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan. Tidaklah mungkin kita akan mempunyai anak yang soleh kalau kita salah mendidik,
Kalau kita salah mengarahkan anak, tidak sedikit di antara kita yang menyekolahkan anak itu supaya bahagianya kebahagiaan sesaat. Nah, masuklah engkau ke sekolah bonafit ini agar engkau cepat dapat cari kerja. Nah, masuklah engkau ke sini supaya engkau dapat kerja di pabrik. Nah, masuklah engkau di sini supaya engkau menjadi itu dan ini. Tujuannya hanya sesaat, kebahagiaan di dunia. Apa salahnya kita menanamkan anak bimbingan dan ajaran ketika anak kita dimasukkan dalam lembaga sekolah? Nah, jadilah engkau anak yang pintar, jadilah engkau anak yang soleh, yang kelak engkau akan bahagia dunia akhirat, dan juga engkau akan mendoakan orang tua nanti. Inilah barangkali para jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Jadi untuk itu pulang kampung, halaman kita persiapkan sedemikian rupa, maka kita pun siogianya dan sepantasnya untuk mempersiapkan pulang kampung akhirat yang sudah pasti kita akan pulang, lambat ataupun cepat, mati kita kapan, kiamat akan datang, itu kita tidak tahu. Yang penting sudahkah kita sudah mempersiapkan itu semua? Tentu jawabannya ada di hati kita masing-masing. Tentunya kita bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita kekuatan. Semoga sisa-sisa hidup kita ini agar kita banyak menginvestasikan diri kita untuk kebahagiaan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walal akhiratu khairu wa abqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para jamaah, dalam khutbah yang kedua ini mari kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan adanya beliau, alhamdulillah, kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Dengan adanya beliau, alhamdulillah, kita bisa membedakan mana hak mana batil. Dengan adanya beliau juga kita bisa mengetahui apa yang terjadi akan datang, antara lain Rasulullah pernah menyatakan yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al aqlatu ala qis'atiha. Suatu saat umat Islam akan dikepung oleh musuh-musuhnya percis seperti mereka mengepung makanannya. Sehingga sahabat bertanya, aminkil latinahnu ya Rasulullah, apakah umat Islam pada saat itu sedikit? La, antum hina idzin katsir walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Umat Islam tidak sedikit, umat Islam banyak, tapi sayang banyaknya umat Islam seperti buih yang ada di atas lautan. Banyak juga tidak berpengaruh apa-apa, persatuannya tercabik-cabik. Sementara mereka bersatu untuk mengeroyok kita, kita justru gampang diprovokasi untuk kepentingan-kepentingan dunia, justru kita berpecah belah. Akhirnya banyak umat Islam juga percuma. Hatta la yanza'anna ar-ru'ba min qulubihim. Allah juga mengangkat rasa takut orang-orang kafir kepada umat Islam.
Mereka tidak takut lagi ngelihat banyaknya umat Islam. Kenapa umat Islam tidak berwibawa lagi? Rasulullah mengatakan li'anna fi qulubikumul wahan, karena di hati kalian itu ada penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa sih penyakit wahan? Tuhibbunad dunya wa takrahunal maut, kalian lebih cinta dunia, tidak memikirkan akhirat. Apa yang dilakukan seolah-olah habis di dunia itu, apa yang kita lakukan seolah-olah selesai di dunia, tidak memikirkan di akhirat. Maka sikap dan perilaku kita itu harus dipikir panjang. Allah akan memintai pertanggungjawaban kelak di akhirat apapun yang kita lakukan. Mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memerintahkan hal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi at-tahirin wardallahu man ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.